Bisa kalian lihat di sini ada soal yang cukup mudah, tapi panjang ya. Ini soal yang pertama ya. Nah ini yang bawahnya, ini adalah soal yang kedua. Soal yang kedua ini cukup menantang. Gimana? Karena kita akan menggabungkan sekaligus menginverskan 3 buah fungsi. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita dimulai dari soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama, kita punya 2 buah fungsi, fx dan fungsi gx. Kita akan mencari gabungan dari fungsi tersebut, kemudian kita akan inverskan dan masukkan nilai x yang sesuai. Jadi, caranya adalah untuk soal nomor 1 ini, pertama kita gabungkan dulu fungsinya. Gabungkan fungsinya. Yang kedua, setelah digabungkan fungsinya, cari inverse-nya. Yang ketiga, setelah diketahui inverse-nya, yang bisa kita lakukan adalah substitusi nilai X-nya. Nilai X dengan nilai yang ada di dalam kurung. Oke, kita mulai. Bagian yang pertama, yang A, yang ini. Kita mau mencari F bundaran G fungsi inverse dan diganti dengan angka 2. Berarti tadi ya, langkah pertama apa? Cari gabungan fungsinya. Berarti F bundaran G, X. Nah, ini kan sama aja dengan F, di dalamnya ada fungsi G, X. Ya udah, Ibu tulis di sini, Fx-nya adalah 4X ditambah 8. Ini kasih judul ya, gabungkan fungsi. Ya udah, berarti F, X-nya Ibu ganti dengan GX. Ya, berarti ini nanti di sini ada GX juga. Sama dengan 4 dikali X ditambah 8. Berarti ini 4 ditambah 8, GX-nya kita... Oke, bentar. GX-nya kita ganti dengan nilai GX yang ada di sini adalah berapa nih? 2X minus 2. Oke, selesaikan. Berarti kita kalikan ulangi ya. Berarti 4 kali 2X. 4 kali 2X adalah 8X. 4 dikali minus 2 adalah minus 8. Positif 8-nya turun, berarti kita dapat 8X. Nah, setelah digabungkan fungsinya, kita akan cari inverse. Inverse dari F bundaran G, X ya. Berarti Ibu tuliskan terlebih dahulu, F bundaran GX-nya itu berapa? Yang sudah kita cari, hasilnya adalah 8X ya. Misalkan ini sebagai Y, ini 8X. Oke, 8X sama dengan Y, berarti X-nya adalah Y per 8, sehingga kita dapat si nilai F bundaran G inverse. Dari X, hasilnya adalah X per 8. Bener ya? Udah ya? Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, ini caranya masih seperti yang cara biasa. Nah, langkah berikutnya adalah substitusi nilai X. Kita dapat di sini nilai F bundaran G inverse-nya. Yang mau dicari adalah angka 2. Ya udah, masukin nilai X-nya kita ganti dengan angka 2 per 8. Sederhanakan menjadi 1 per 4. Gampang ya, itu yang nomor pertama. Jadi, 3 langkah yang harus dilakukan adalah pertama gabungkan fungsinya, kedua cari inverse-nya, yang ketiga substitusi nilai X-nya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Oke, kalau misalkan belum ada tanyakan, kita coba yang kedua. Nah, kalau misalkan kita punya G bundaran F inverse
negatif 4, artinya kita apa? Cari gabungan dari fungsinya. Cari gabungan fungsinya. Wih, maaf ya, tulisnya jelek. Cari gabungannya berarti G, ya, G bundaran Fx itu sama dengan apa? G di dalamnya ada fungsi Fx. Ya udah, berarti Gx-nya berapa nih? Gx-nya adalah 2x minus 2 ya. 2x minus 2 berarti G, nanti X-nya kita ganti dengan Fx. Oke. Nah, berarti kan gini ya. Di Fx. Udah, selesai kan? Berarti di sini 2 kali Fx minus 2. Fx-nya adalah berapa nih? 4x plus 8. Ya, selesai kan? Dikalikan komutatif ya, berarti 2 kali 4x hasilnya adalah 8x, 2 kali 8 hasilnya positif 16, negatif 2-nya turun, sehingga kita dapat 8x ditambah 16 min 2. 16 min 2 hasilnya adalah positif 14. Yang kedua, cari inverse-nya. Kita tuliskan kembali. G bundaran Fx itu hasilnya adalah 8x ditambah 14. Ini sebagai Y. Setelah itu Ibu tukarkan posisinya biar tidak pusing ya. Berarti 8x sama dengan Y minus 14, nilai X-nya sama dengan Y minus 14 per 8. Kembalikan ke dalam fungsi inverse, berarti G bundaran F inverse X sama dengan ini X minus 14 per 8. Masih aman ya? Ini boleh pakai cara biasa seperti yang Ibu tulis atau boleh menggunakan cara cepat. Sama aja ya. Setelah itu baru kita substitusi nilai X. Berarti G bundaran F inverse yang X-nya kita ganti dengan angka berapa nih? Negatif 4 gitu ya. Sama dengan negatif 4 minus 14 per 8. Berarti ini negatif 18 dibagi 8. Bisa disederhanakan? Masih bisa. Kita akan bagi atas dengan bawah dengan angka 2 per 2. Ya. Udah, 18 bagi 2 negatif 9. 8 bagi 2, 4. Nah, ini jawabannya. Masih gampang ya. Jadi intinya semakin banyak kalian latihan, semakin mudah mengerjakan fungsi gabungan dan inverse-nya. Yang C, Bu, nah gampang tapi masih dibahas aja. Ya, biar terbiasa aja sih. GOG, G bundaran G, negatif 2. Oke. Di sini G bundaran G, inverse, inverse negatif 2. Ya udah, berarti langkah pertama, cari gabungan. Ya, cari gabungannya. Berarti G X itu sama dengan 2X minus 2 ya. Berarti G nanti akan diganti dengan GX ya. Nah, X-nya kita ganti dengan GX. Ini G. Oke, nah selesaikan. GX-nya kita masukkan lagi 2X minus 2. Oke. Ya, perkalian komutatif atau pelangi ya. 2 kali 2X adalah 4X, 2 dikali negatif 2, negatif 4, negatif 2. Berarti di sini berapa nih? 4X minus 6 ya. Setelah itu kita cari inverse. Cari inverse-nya berarti G bundaran G, fungsi dari X itu kita sudah dapat,
4x minus 6. Ini Y sama dengan 4x minus 6. Diputar berarti 4x minus 6 sama dengan Y. Terus apa lagi nih? Ya udah ini 4x sama dengan Y ditambah 6. Berarti X-nya adalah Y ditambah 6 per 4. G, bundaran G, inverse menjadi X ditambah 6 per 4. Cara cepat boleh ya. Langkah berikutnya, substitusi nilai X. Berarti G, bundaran G, inverse, masukkan nilainya negatif 2. Berarti, berapa nih? Negatif 2 ditambah 6 per 4. Berarti 4 per 4 hasilnya adalah 1. Oke, satu lagi. Yang D itu F, bundaran F, inverse, masukkan nilai X-nya berapa ya? 4 ya. X-nya dimasukkan angka 4. Berarti sama ya. Cari nilai gabungannya. Berarti di sini Fx sama dengan 4x plus 8. F, di dalamnya ada Fx gitu ya. Ini 4Fx ditambah 8. Ibu tulis lagi kayak gini. Oke, X-nya kita ganti dengan Fx. Oke, ini juga sama. Nah, Fx-nya berapa? 4x ditambah 8. Selesaikan. 4 kali 4x adalah 16x. 4 dikali 8 adalah positif 32. Nah, 8-nya turun. Berarti ini 16x ditambah 40 ya. Terus cari inverse. Nah, cari inverse berarti Ibu tuliskan lagi F bundaran Fx itu hasilnya adalah 16x ditambah 40 Y sama dengan 16x ditambah 40. Putar posisinya. Mau diputar atau enggak sama aja sebenarnya. Tapi ini untuk mempermudah aja. Oke, ini sama dengan Y minus 40 berarti nilai X-nya adalah Y minus 40 per 16. Berarti F bundaran F inverse X hasilnya adalah X minus 40 per 16. Yaudah, sekarang substitusi nilai X. Berarti F bundaran F. Oke. X-nya kita ganti dengan angka berapa? 4 ya. Sama dengan 4 min 40 per 16. Berarti negatif 36 per 16. Ibu perkecil. Ya. Ini menjadi negatif 9 per 4. Ya udah. Berarti untuk soal yang pertama, kalian tinggal melakukan langkah-langkah seperti berikut, yaitu yang pertama, gabungkan kedua fungsinya. Yang kedua, cari inverse-nya. Yang ketiga, substitusi nilai X dengan nilai yang ada di dalam kurung. Masih gampang ya? Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, kita akan tingkatkan kesulitannya. Level kesulitannya kita akan meningkat ya. Kita lihat. Pada soal yang nomor 2, kita tidak hanya punya 2 buah fungsi, tapi kita punya 3 buah fungsi yang mana akan kita gabungkan, atau kadang kita akan cari inverse-nya dulu, atau nanti setelah digabungkan diinverskan gitu ya, tergantung dari permintaan dari soalnya. Oke, kita lihat ya. Ini fungsi yang pertama, fx sama dengan 4x ditambah 2. Fungsi gx-nya adalah minus 2x, dan hx-nya adalah x kuadrat. Pertanyaannya sesuai dengan yang tertulis. Mari kita coba dari pernyataan yang pertama.
Yang ini, yang A, ini B, ini C, ini D. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke materi yang kedua ini? Kalau misalkan belum ada, sama Ibu di-mute dulu ya. Kalau misalkan punya pertanyaan, boleh angkat tangan lewat chat atau boleh dinyalakan audionya. Nah, kita lihat untuk bagian yang A kita mau mencari H gabungan. Digabungkan dengan F gabungan G yang sudah diinverskan variabelnya X. Ini gimana cara ngerjainnya? Nah, ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah cari gabungan. Cari gabungan atau nilai F bundaran GX ya untuk soal yang A ini. Langkah berikutnya adalah inverskan F bundaran GX. Setelah diinverskan, gabungkan HX dengan inverse tadi. F bundaran G inverse X. Ya. Jadi untuk yang pertama ini, langkahnya seperti berikut. Mari kita lihat. Langkah yang pertama adalah cari apa? F bundaran G X. Di mana F bundaran GX itu adalah FGX ya. Ibu tuliskan Fx-nya di sini adalah 4X ditambah 2. X-nya Ibu ganti dengan GX. Oke, Ibu tuliskan dulu gini ya. Ya, X-nya kita ganti dengan GX. Ini juga sama. Nah, GX-nya berapa? GX-nya adalah negatif 2X. Ya udah, selesaikan. Oke, 4 dikali negatif 2X hasilnya adalah negatif 8X plus 2-nya turun. Udah. Setelah kita cari si nilai gabungannya, kita inverskan. Inverskan berarti F bundaran G X sama dengan, kita sudah dapat nilainya tadi, minus 8X ditambah 2. Ini sebagai Y. Nah, mau si ininya pindah ruas boleh, atau mau cara pertukaran kayak Ibu kayak gini boleh juga ya. Mana aja yang penting sama hasilnya. Ya, berarti ini minus 8 sama dengan, X-nya kelewat, Y minus 2, berarti X sama dengan Y minus 2 per negatif 8. Ini boleh negatifnya kita pindahkan ke atas ya, menjadi negatif Y minus 2 per 8. Kalikan dengan yang atas aja ya, berarti ini sama aja dengan min kali Y minus Y, min kali positif min kali min 2 adalah positif 2 per 8, sama aja ya. Ini X-nya. Maka nilai inverse-nya itu adalah F bundaran G inverse. Hasilnya adalah minus X ditambah 2 per 8. Ini di kurungan lagi bisa kabur. Oke. Nah, langkah berikutnya setelah kita mencari gabungannya, setelah kita mencari inverse-nya, langkah berikutnya adalah kita gabungkan HX dengan fungsi inverse yang ini ya. Berarti sini cukup nggak ya? Cukup lah ya. Berarti di sini kita gabungkan HX dengan inverse-nya, atau H gabungan dari F bundaran G inverse X itu berapa? Ini akan sama aja dengan H, X-nya kita ganti dengan si inverse ini ya. Oke, sama ya. Ya, kita akan cari si gabungannya. Nah, berarti langkah pertama adalah kita tulis HX-nya itu berapa. Kurang ke kiri ya, karena ini panjang.
Ibu tuliskan lagi HX ini sama dengan X kuadrat ya kalau nggak salah. Ya, X kuadrat ya. HX sama dengan X kuadrat. X-nya kita ganti dengan ini, F bundaran G inverse X. Hah, oke ya. F bundaran G inverse X. Sama dengan di sini. Nah, coba perhatikan. Ini nilainya dikuadratkan. Udah, berarti berapa nih? Si ininya Ibu masukkan ya. Ini. Minus, salah nulis. Minus X ditambah 2/8, dia akan dikuadratkan. Oke, selesaikan. Berarti ini akan sama aja dengan ke sini ya. Soalnya agak panjang. Minus X ditambah 2/8 dikali minus X ditambah 2/8. Kalau misalkan kalian mau mengkalikan pecahan, ingat prinsipnya adalah kalian kalikan pembilang dengan pembilang, yang atas dengan yang atas, penyebut dengan yang penyebut, yang bawah dengan yang bawah. Berarti ini kali pelangi dulu ya, minus 8 kali minus 8 adalah positif, minus 8. Minus X dikali minus X adalah X kuadrat, gitu ya. Minus X dikali positif 2 itu berapa? Minus 2X. Nah, ini juga sama ya, ini minus 2X, minus 2 kali, positif 2 kali positif 2 adalah positif 4. Itu pembilangnya, penyebutnya adalah 8 dan 8. Tinggal dikalikan aja. 8 kali 8 adalah 64. Selesaikan. X kuadrat minus 4X ditambah 4/64. Sudah selesai. Jadi untuk tipe soal A di sini adalah 3 cara. Yang pertama, cari gabungan dari F bundaran G X-nya. Yang kedua, inverskan hasilnya. Yang ketiga, gabungkan nilai tersebut dengan HX. Coba ada yang tanyakan dulu nggak untuk yang bagian A? Kalau belum ada yang tanyakan, berarti kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Jadi intinya kita ikuti apa yang diinginkan oleh soalnya. Kita lihat, pada bagian yang kedua itu H inverse. Gabungan dari F bundaran G fungsi dari X. Oke. Tulis dulu ya, ribet ya kalau disebutin. Bagian yang B, kita mau mencari H inverse yang digabungkan dengan F bundaran G X. Oke. Ini artinya apa? Ini artinya kita pertama cari inverse dari HX ya. Setelah itu cari gabungan FOG-nya. Oke. Setelah seperti ini, nah, gabungkan H inverse X dengan F bundaran G X. Oke, sudah ketemu polanya. Ibu kasih tanda dulu di sini. Ini untuk pola yang kedua ya, berarti ini caranya. Setelah itu kita eksekusi. Coba. Oke, jadi yang pertama kita akan mencari HX inverse. Oke, ini inverse HX. Ibu tuliskan HX itu adalah X kuadrat. Ini dianggap sebagai Y sama dengan X kuadrat. Boleh ditukar seperti ini, sama aja. Berarti nilai X-nya adalah akar dari Y. Ingat, kebalikan dari pangkat adalah bentuk akar. Setelah didapat hasil seperti ini, masukkan nilai inversenya. Ini menjadi akar X.
Setelah cari inverse, yang kedua cari gabungan FOGX. Gabungan fx dengan gx ya. Atau ini. Udah, berarti f bundaran g x, karena fungsi fx dan gx-nya sama dengan soal sebelumnya, kita sudah cari ya. Berapa hasilnya? Ini. Ya, kalau ini trik untuk mempercepat perhitungan aja. Kebetulan kita sudah hitung. Karena kita sudah dapat nilainya, Ibu akan tuliskan saja hasilnya di sini. Hasilnya adalah negatif 8x ditambah 2. Langkah yang ketiga adalah gabungan HX ya. Gabungkan H inverse dengan F bundaran GX. Ya udah, tinggal tuliskan dulu H inverse-nya itu apa nilainya? Akar X. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan F bundaran X. Berarti, nah ini nanti, ya kita ganti nilai X-nya di sini dengan F bundaran G, X. Oke, berarti di sini juga sama F bundaran G, X. Nah, gitu. Oke, F bundaran GX-nya berapa? Minus 8X plus 2 ya. Oke. Berarti di sini Ibu tuliskan kembali, berarti ini akar dari, nah ini ya udah, karena ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana, tinggal dibuka aja si kurungnya, sehingga kita dapat nilainya minus 8X plus 2, akar minus 8X plus 2. Udah selesai. Ini bagian yang B. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu untuk bagian yang B? Atau ada bagian yang belum dipahami? Silahkan tanyakan. Belum ada yang tanyakan? Kalau belum ada, lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini bagian yang C, soalnya apa? Kita lihat, ini agak ribet nih yang ini. H, gabungkan dengan F, gabungkan dengan G, inversekan. Oke. Hofog ya. Oke. Nah, ini berarti H, gabungan F, gabungan G yang diinverskan. Berarti gimana nih cara penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah Ibu akan gabungkan. Kalian boleh ya mau menggabungkan H dengan F dulu boleh, atau F dengan G juga boleh. Nanti hasil akhirnya digabungkan, setelah digabungkan kita inverskan. Berarti, nah Ibu akan menggunakan cara yang ini ya. Yang pertama, cari gabungan. Oke. Apa dulu ya mau digabungkan? Dengan ya. X dengan G dengan fx ya. Setelah digabungkan, cari gabungan dari H ini yang sudah digabungkan dengan GX, sekarang digabungkan lagi. Ya, hasil gabungannya digabungkan lagi dengan fungsi yang lain. Oke. Setelah digabungkan, yang ketiga adalah inverskan. Ya udah, ini caranya. Oke. Ya. Nah, ini highlight-nya ya. Jadi, cara yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Ya udah, kita eksekusi soal untuk yang nomor C ini. Berarti kita cari gabungan HX dengan FX. Berarti H bundaran F, X. Itu akan sama aja dengan H. X-nya kita ganti dengan FX. Nah, berarti Ibu tuliskan dulu HX-nya itu adalah X kuadrat. H, fx-nya nanti kita akan kuadratkan. X-nya diganti dengan fx.
Juga sama. Ya udah, dimasukin fx-nya itu berapa tadi tuh ya? Fx-nya itu 4x plus 2. Ini merupakan seperti itu ya. Udah kayak gini gimana, Bu? Ya udah. Kalian mau mau diteruskan persamaannya boleh, atau mau tidak juga tidak apa-apa. Tapi Ibu akan teruskan dulu ya. Ini sama aja dengan seperti ini. 4x kali 4x sama dengan 16x kuadrat. 4x dikali 2 ditambah 8x, 2 dikali 4x, hasilnya positif 8x, 2 dikali 2 hasilnya positif 4. Berarti 16x kuadrat ditambah 8 tambah 8, 16x ditambah 4. Ini adalah nilai gabungannya. Yang kedua, gabungkan nilai H gabungan ini dengan GX. Kita ganti X pada gabungannya dengan GX. Ibu tuliskan terlebih dahulu, gabungan dari HX dengan FX itu adalah berapa? Ini ya, 16x kuadrat ditambah 16x ditambah 4. X-nya ganti dengan GX. Berarti 16, ini 16 juga, ditambah 4. X-nya diganti dengan GX. Oke. GX-nya berapa? GX-nya berapa? Minus 2X. Oke, kita lengkapi di sini. Ini berarti 16. Ya, ini positif 16 ditambah 4. 16 dikali minus 2X hasilnya berapa? Minus berapa? 32X ya. Bentar. 16 kali 2 ya, minus 32X. Oh, sorry, X-nya kuadrat ya. Oh iya, maaf. Ada kesalahan di sini. Oke, ada kuadrat yang terlewat. Sip deh kalau begitu ya. Berarti ini 16 minus 2X dikuadratkan. Berarti minus 2 kali minus 2 adalah positif 4. X dikuadratkan X kuadrat. Berarti di sini 4X kuadrat. Ini tambah 16 kali minus 2X ditambah 4. Selesaikan, 16 kali 4. 64, ini X kuadrat. 16 dikali negatif 2X, berarti negatif 32X, ya ini positif 4. Ini adalah hasil dari gabungan H bundaran F yang X-nya kita ganti dengan GX. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Ini kita sudah gabungkan nilai H bundaran Fx yang X-nya kita ganti dengan Gx. Nah, setelah kita cari, setelah kita dapatkan nilainya, kita akan menginverskan. Atau boleh bentuk ini kita jadikan bentuk yang sederhana dulu ya. Ini kalau misalkan Ibu keluarkan angka 4. Nah, 4 bagi 4 ya. Bentar. Nah, 4 dibagi 4 itu 16. Oke, ini kalau misalkan Ibu sederhanakan, ini menjadi 4-nya Ibu keluarkan keluar. Nah, 4 dibagi 4 itu 16. Ini ya, coba perhatikan. Minus 8X ditambah 1. Nah, ini kalau misalkan Ibu keluarkan angka 4-nya, maka nanti muncul seperti ini. Nah, nilai yang di dalam kurung Ibu akan faktorkan. Kebetulan Ibu sudah menghitung, hasilnya adalah faktor dari 16X kuadrat minus 8X plus 1 itu berapa? 4X minus 1
kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk sederhana dari bentuk yang ini, ya. Setelah kita dapat dalam bentuk sederhana, tujuannya apa sih, Bu? Dicari bentuk sederhana agar gampang diinverskan. Langkah yang ketiga adalah inverskan. Oke, berarti Ibu tuliskan terlebih dahulu HOF GX. Ini kan sama aja dengan apa tadi? Dengan bentuk ini ya. Tapi Ibu tuliskannya yang ini dulu deh. Bentar, salah. Nah, berarti kan nilai yang ini Ibu tuliskan HOF GX itu sama aja dengan kita gabungkan HOF OG X gitu ya. Nah, berarti HOF GX-nya ini Ibu tuliskan yang ini. HOF GX sama dengan berapa nilainya? 4X minus 1 kuadrat. Ini kita misalkan sebagai Y sama dengan ini 4X min 1 kuadrat. Boleh putar posisi? Boleh ya. Berarti 4X minus 1 kuadrat sama dengan Y. Berarti di sini 4X minus 1 kuadrat, 4 kali kan di sini ya, berarti 4-nya pindah ke sebelah kanan menjadi Y per 4. Asalnya perkalian menjadi pembagian. Selesaikan, berarti di sini kalau misalkan kita ingin menghilangkan akar, pindah ke sebelah kanan menjadi, ingin menghabiskan si nilai pangkat, pindah ke kanan menjadi akar. Jadi Ibu tuliskan kembali sini, 4X minus 1, pangkatnya pindah ke sebelah kanan menjadi akar. Y per 4. Seperti itu. Selesaikan, berarti ini 4X sama dengan akar. Y per 4, negatif 1, positif 1. Ingat, 1 yang ini dia tidak pakai akar, ya. Yang ada di bawah akar hanya Y per 4. Sehingga kita dapat nilai X sama dengan akar Y per 4 ditambah 1 per 4. Masukkan ke dalam bentuk inverse, berarti, apa nih inverse-nya? Inverse-nya adalah H bundaran F bundaran G X. Gitu ya. Sama dengan akar X per 4 ditambah 1 per 4. Dapat nilai inverse dari gabungan 3 buah fungsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Berkaitan dengan cara yang C. Kalau misalkan mau nonton lagi boleh, atau misalkan Bu saya butuh catatan waktu tadi, boleh. Nanti Ibu share juga catatannya ya. Nah ini yang C. C ini cukup ribet ya, karena kalau salah penempatannya nanti salah semuanya. Satu lagi. Nah, G inverse bundaran F inverse bundaran H inverse fungsi dari X. Ya, ada yang mau tanyakan? Ya, berarti ini yang D, kita mau mencari G inverse. Gini ya. Oke, ini berarti kayak gimana Bu cara penyelesaiannya? Penyelesaian untuk bagian yang D, kalian perhatikan di sini. Kita cari inverse dari masing-masing. G, X ini ya, cari inverse, yaitu GX, F inverse, dan H inverse. Yang kedua, Ibu akan gabungkan. Gabungkan G. Gitu ya. Setelah gitu, gabungkan lagi dengan si H. Berarti G. Gitu ya. Oke, ini cara untuk yang bagian D.
Kita kasih highlight dulu ya. Nah, ini cara salah bukan ini. Nah, ini. Nah, itu masih bulat kiri wae. Oke, sudah betul ya. Nah, ini caranya. Langkah berikutnya kita eksekusi. Mari kita lihat di sini. Ada yang mau nanya dulu nggak? Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, di kolom chat ya. Nah, berarti kita akan cari dulu inverse dari masing-masingnya. Ya, inverse masing-masing. Masing-masing fungsi. Berarti yang GX itu berapa? Negatif 2X gitu. Y sama dengan negatif 2X. Berarti 2X. Negatif 2X sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y per negatif 2. Ini sama aja dengan negatif Y per 2. Maka G inverse-nya itu adalah minus X per 2. Sekarang yang fx itu berapa sih fx teh? Lupa lagi. Fx-nya 4x plus 2. Oke. 4x plus 2. Ini Y sama dengan 4x plus 2. 4x plus 2 sama dengan Y. 4x sama dengan Y minus 2. Berarti X sama dengan Y minus 2 per 4. Jadi F inverse-nya adalah X minus 2 per 4. Boleh pakai cara cepat, silahkan. Hx sama dengan X kuadrat, ini sudah kita selesaikan ya sebelumnya, tapi Ibu tuliskan kembali. Nah, berarti X sama dengan akar Y, sehingga H inverse X sama dengan akar X. Setelah kita inverskan ketiga fungsinya, langkah berikutnya adalah kita gabungkan dua fungsi yang pertama, Gx dengan Fx, yang hasil inverse. Gabungkan dengan ini ya. Oke. Kita tuliskan dulu yang si Gx-nya. Berarti F inverse dimasukkan ke G inverse. Ibu tuliskan G inverse sama dengan minus X per 2. X-nya Ibu ganti dengan F inverse ya. Coba kita lihat di sini. X-nya menjadi F inverse. Di sini nah, jangan lupa minusnya. Berarti minus, ini per 2. F inverse-nya itu dia memiliki nilai, salah. Bentar. F inverse-nya itu adalah X minus 2 per 4. Minus 2 per 4. Ya. Nah, oke, selesaikan. Selesaikan dengan cara apa nih? Dengan pembagian pada pecahan. Ini sama aja seperti kayak gini ya. Min X min 2 per 4, tanda bagi menjadi kali, pembaginya dibalik. Nah, ya. Kalau dikalikan berarti kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Min dikali X dikali 1 berarti minus X. Min dikali min 2 dikali 1 berarti positif 2. Per 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini adalah gabungan dari G inverse dengan F inverse. Langkah berikutnya yang terakhir adalah kita gabungkan H inverse ke dalam fungsi yang sebelumnya. Atau dengan kata lain kita masukkan nilai X yang ada di sini dengan nilai H inverse. Oke, gabungkan nilai F. Berarti G
Nah, dengan H inverse. Oke. Ibu tuliskan dulu persamaan yang ini. Berarti G inverse gabungan F inverse X ini adalah berapa nilainya? Minus X ditambah 2/8. X-nya kita ganti dengan H inverse. Ibu tuliskan kembali. Nah, ini X-nya ini yang kita ganti ya. Oke. X-nya kita ganti dengan H inverse. Berarti ini berapa nih H inverse-nya itu akar X ya. Ya udah. Kalau udah dimasukkan seperti ini, selesaikan. Minus kali akar X, ya udah. Minus akar X ditambah 2/8. Selesai. Nah, ini merupakan cara untuk bagian yang D. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan hari ini.